Ya, pemirsa, memasuki musim hujan, Pemprov DKI Jakarta menyatakan lebih siap menghadapi banjir dibanding awal tahun 2013. Contoh dari kesiapan tersebut diantaranya mempercepat proses pengerukan sejumlah waduk yang ada di Jakarta serta perbaikan 500 unit mesin pompa air. Meski telah melewati siklus banjir 5 tahunan, namun warga Jakarta tetap dihimbau untuk tetap waspada banjir. Memasuki musim hujan, Pemprov DKI mempercepat pengerjaan sejumlah proyek guna mengantisipasi banjir di Jakarta. Di antaranya, pengerukan sejumlah waduk, membersihkan lumpur dan sampah di aliran sungai dan selokan, serta memperbaiki 500 unit mesin pompa air di seluruh Jakarta. Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama menegaskan, memasuki musim hujan dan ancaman bencana banjir, kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih siap dibanding awal tahun 2013 lalu. Bahkan Pemprov DKI telah memberikan bantuan dana di 89 kelurahan dari 124 kelurahan yang masuk ke dalam daftar lokasi rawan banjir. Besaran bantuan tersebut bervariasi, mulai dari 50 juta rupiah hingga 125 juta rupiah tiap kelurahan untuk kebutuhan logistik bagi warga korban banjir. Berdasarkan penelitian sejumlah pakar dari kejadian bencana banjir yang terus dialami, Jakarta mengalami 3 fase banjir. Pertama, Jakarta akan banjir jika diguyur hujan lebat lebih dari 1 pekan. Kedua, Jakarta rentan mengalami banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat akibat debit air yang tinggi dari pintu air Katulampa. Dan yang terakhir, Jakarta dapat mengalami bencana banjir disebabkan luapan air laut akibat kondisi dataran tanah Jakarta yang rata-rata lebih rendah dari ketinggian air laut. Banjir di Jakarta semakin diperparah dengan buruknya sistem drainase dan perilaku warga yang kerap membuang sampah sembarangan, sehingga aliran sungai dan selokan terhambat oleh sampah domestik milik warga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan menyatakan, Gubernur Joko Widodo telah menyiapkan 10 langkah strategis menghadapi musim hujan dan ancaman bencana banjir dengan anggaran 500 miliar rupiah. 10 tindakan tersebut antara lain persiapan 500 unit rumah pompa di Jakarta. Pompa air dianggap penting dalam pengendalian banjir dan lokasi yang paling banyak dipasangi pompa air yakni wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pemasangan 4 hingga 8 kamera pengawas atau CCTV di tiap rumah pompa yang terkoneksi ke ruang kerja Jokowi dan wakilnya Basuki Cahayapurnama guna memudahkan pengawasan ketinggian air. Pemprov DKI juga merevitalisasi pintu air yang ada dengan melakukan pengerukan lumpur dan sampah yang mengendap di pintu air. Dalam sehari, diperkirakan 70 ton sampah yang menyangkut di pintu air. Berdasarkan data Institut Manajemen Air dan Reklamasi Tanah, serta data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sedikitnya hampir 300 ton sampah berada di sepanjang 250 km panjang saluran sungai Jakarta. 10 kebijakan Jokowi dalam mengantisipasi bencana banjir juga didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dengan pemanfaatan alat pemindahan hujan buatan. Cara ini merupakan bagian dari teknologi modifikasi cuaca yang menjadi agenda favorit BPPT. BPPT membutuhkan anggaran 28 miliar rupiah untuk melindungi wilayah Jabodetabek dari curah hujan berlebihan yang berpotensi mengakibatkan bencana banjir di Jakarta. Ada uang, ada hasil. Begitulah istilah yang mengekspresikan kebijakan Pemprov DKI di bawah komando Gubernur Joko Widodo. Meski gembar-gembor dengan sejumlah tindakan untuk mengantisipasi bencana banjir, namun Pemprov DKI tetap menghimbau warga Jakarta untuk tetap waspada banjir. Tim Liputan, JAK TV.
Ya, pemirsa, jika Anda perhatikan tentunya sudah dalam beberapa hari terakhir, setiap siang hingga sore bahkan malam banjir terus mengguyur kota Jakarta. Dan jika banjir sering, maka kita warga Jakarta langsung berpikir, oke, apakah berikutnya langsung ditangi banjir? Nah, kita akan ada waktu untuk sedikit membahas bagaimana kondisi cuaca di Jakarta dan jika memang banjir terjadi, apakah kita sudah siap? Sudah ada dua narasumber yang cukup kompeten di samping saya. Dari BMKG ada Kapus Publik Meteorologi Pak Mulyono Prabowo yang selalu siap dengan jawaban ramalan cuaca biasanya kalau saya tanyakan. Apa kabar Pak? Sudah lama kita ketemu, terima kasih hadir. Ya. Dan juga dari BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Pak Edi Junaidi, Kabid Informatika dan Pengendalian. Selamat malam Pak Edi, terima kasih hadir dalam Berita Berita. Baik, mohon ramalan cuaca dulu dong gitu. Kira-kira itu apa penyebabnya, atau memang musiman siklus atau rob mau datang lagi atau bagaimana? Ya, untuk saat ini paling tidak memang sebetulnya kita masih dalam kondisi transisi sebetulnya dari musim kemarau ke musim penghujan. Kalau prediksi BMKG untuk daerah Jabodetabek pada bulan-bulan November, akhir November kita prediksikan baru memasuki musim penghujan. Berarti akan meningkat di bulan November besok nih ya? Iya, karena saat ini masih sifatnya sporadis kayak itu pada kondisi masa transisi seperti ini, sehingga secara karakteristik pada pagi menjelang siang kondisi cuacanya cukup normal, panas, terik. Kemudian pada siang sore hari mulai terjadi pertumbuhan awan cukup intens dan sore muncul hujan. Itu bisa disertai juga dengan hembusan angin yang cukup kuat biasanya pada saat itu. Tapi itu juga belum merata seluruh wilayah karena ada baru beberapa. Maksudnya tidak seluruh wilayah DKI akan mengalami hal yang sama. Pada umumnya akan bermula dari sebelah selatan wilayah DKI, kemudian sebelah timur, baru mulai bergerak ke arah utara. Bogor, kira-kira kapan akan diguyur hujan yang cukup tinggi intensitasnya sehingga bisa menjadi ancaman Jakarta? Untuk wilayah sebelah selatan sebetulnya saat ini sudah relatif basah ya, dalam artian kalau kita melihat apakah ini sudah masuk musim penghujan atau belum. Sebagian wilayah sebelah selatan Jakarta sebetulnya sudah memasuki. Tapi untuk wilayah Jawa bagian barat sendiri, kebetulan baru yang kita amati baru wilayah sebelah selatan Jakarta saja. Untuk wilayah yang lain belum. Jadi Jawa bagian barat khususnya untuk daerah tengah seperti itu, sebelah selatan DKI Jabodetabek sudah banyak curah hujannya, tapi untuk yang lain belum. Untuk Jabodetabek sendiri kita prediksikan baru akhir bulan November ini. Akhir November. Iya, akhir November baru memasuki. Nah, yang terjadi kemarin semacam sapaan awal barangkali seperti itu. Ada curah hujan muncul, kemudian cukup intens di beberapa tempat dari Jakarta bagian selatan, karena beberapa kejadian Jakarta Pusat belum sempat terguyur hujan, tapi selatan sudah cukup. Jadi mudah-mudahan masih bisa terpantau dan nggak akan ada kaget-kagetan lagi tiba-tiba ya. Nah, tapi kalau jika itu terjadi, mungkin Pak Edi ini bisa punya jawaban. Kira-kira kesiapan apa yang kita harus betul-betul siapkan jika ada sapaan awal lagi terjadi tadi, atau misalnya ada pintu air yang jebol lagi atau seperti itu? Ya, baik, terima kasih Mas Rasid. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Pemda DKI memang sudah melakukan beberapa langkah untuk penanggulangan bencana banjir, yang kalau dibagi dari dua segmentasi itu ada yang sifatnya mitigasi struktural, mulai dari tadi normalisasi kali, kemudian juga waduk dan juga pompa, dan juga ada yang sifatnya mitigasi non struktural, yaitu penguatan kapasitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau yang sifatnya mitigasi non struktural saya sampaikan tadi, kita sudah lihat ada Waduk Pluit yang sudah direvitalisasi, kemudian juga Tomang Barat, dan juga terakhir Rio. Itu yang sudah jelas kita lihat perubahannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga pompa-pompa tadi sudah kita ketahui bersama, dari 487 pompa yang ada hampir 500, sekarang eskalasi yang beroperasi itu sudah mendekati angka 90%. Jadi dan mungkin diperkirakan sampai dengan Desember seluruhnya sudah bisa beroperasi gitu, Pak. Pengurukan sungai juga dipercepat. Iya, termasuk pengurukan sungai dalam hal ini. Yang kita lihat sudah Kalipakin di wilayah utara itu sudah luar biasa, debitnya sudah meningkat jauh dibanding sebelumnya. Tidak kalah penting dari itu juga kita sudah melakukan yang namanya mitigasi non struktural. Itu dari mulai kesiapan-siapan, misalnya kita sudah menyiapkan rencana kontingensi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kelurahan. Itu yang sangat penting. Ya. Rencana kontingensi, apakah hanya di beberapa titik yang selalu rawan, ya kan, atau mungkin ada beberapa titik yang mungkin diantisipasi bisa kemungkinan titik baru? Ya, rencana kontingensi banjir saya jelaskan Mas Rasid di 2013 ini
untuk rencana kontingensi yang tahun 2014 kita memang memprediksikan eskalasi besaran bencana itu 10-15% lebih besar dibandingkan. Oh ya? Ya, jadi kita harus seperti itu perhitungan rencana kontingensi memang rumusannya harus seperti itu. Kenapa bisa lebih tinggi sebanyak itu? Untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan kita. Ya, jadi lebih meningkatkan kesiapsiagaan kita. Jadi kalau misalnya di 2013 kita mencatat ada 124 kelurahan yang terdampak banjir, berarti di tahun 2014 ini kita harus menyiagakan paling tidak 10-15% wilayah lebih besar dari wilayah itu. Dan kita juga sudah lebih jauh bahkan menentukan D-Day-nya, artinya hari H-nya begitu kira-kira dalam peperangan gitu, di tanggal 15 Januari 2014. Jadi 15 Januari itu hari H itu ya. Jadi kita perkirakan di tanggal itulah puncak peaknya. Kita betul-betul dalam kondisi siaga pada hari itu. Tapi sebelum masuk ke sana, kita ada fase namanya siaga darurat. Siaga darurat kemarin Pak Gubernur pada saat beraudiensi dengan para deputi BNPB itu menyampaikan pesan agar DKI ini 1 bulan sebelumnya, sekitar 15 Desember, itu harus mulai masuk ke siaga darurat. Jadi kita ada fase yang cukup, fase transisi yang cukup untuk pada saatnya nanti kita betul-betul siap. Ada 2 hal yang ingin tanyakan ke Pak Edi. Pertama itu adalah mengenai tadi percepatan pengerukan drainase, pompa-pompa yang betul-betul dioptimalkan fungsinya, dan juga normalisasi kali dan waduk tadi. Nah, berapa persen itu bisa mengembalikan atau mengoptimalkan sistem penanganan banjir di Jakarta kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang mungkin ada sekitar 30 tahun 13 sungai di Jakarta itu nggak pernah dikeruk. Jadi mungkin 30% dari itu ada sedimen semua kan. Nah, itu berapa persen itu bisa betul-betul membantu mengurangi banjir? Ya, Mas Alsis, kalau untuk hitung-hitungan struktural ini memang harus ada hitung-hitungan yang khusus ya, artinya mungkin ada pakar hidrologi perkiraan saja. Cukup signifikan mestinya kah? Pasti signifikan, pasti signifikan. Pompa-pompa di waduk itu kan banyak nggak berfungsi lagi. Kalau kita lihat kejadian banjir yang lalu kan itu juga lamanya genangan di wilayah itu kan disebabkan karena pompa yang tidak berfungsi. Dan begitu kejadian kemarin, itulah yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu untuk memperbaiki pompa-pompa yang ada di Waduk Pluit. Dan sekarang bahkan sudah hampir 90% dari 487 pompa yang ada sekarang dalam kondisi baik. 90% berfungsi. Ya, hampir 90%. Berarti cukup lebih banyak ya bisa korban yang diselamatkan mestinya ya. Biarpun estimasi kesiapan perang itu sudah sangat mengeri dari sini ngeri kan. Betul. Oke, kita akan break sebentar. Saya akan tanyakan nanti menghadapi 15 Januari itulah D-Day tadi ya. Saya akan tanyakan pasti dari BMKG juga sudah kelihatan awan dari mana itu pada tanggal 15 Januari. Kita break sebentar. Dan pemirsa silakan hubungi kami di 021 5155 111. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita melihat bagaimana waspada banjir, melihat sudah ada banjir, bukan banjir, hujan yang sudah mulai menghantui Jakarta. Oke, tadi Pak Edi Junadi mengatakan hari hanya mungkin yang dikhawatirkan tanggal 15 Januari. Nah, apakah dari perkiraan Pak Edi itu kira-kira mungkin seperti 2 hari atau 3 hari hujan terus sehingga betul-betul banjir terjadi dari kota, bukan hanya kiriman dari Jakarta, dari Bogor, mungkin juga Pak? Iya, barangkali itu tadi Pak Edi menyampaikan tanggal antisipasi ya. Sebetulnya secara pasti kita belum bisa menentukan apakah hujan lebatnya itu pasti maksudnya akan turun pada tanggal 15 itu, karena fluktuasi harian pada saat musim-musim penghujan ini cukup cepat biasanya. Dan yang perlu diantisipasi akumulasinya, karena pada masa musim penghujan seperti ini kalau sudah terjadi hujan beberapa hari biasanya tanahnya kan udah jenuh, sehingga akan lebih mudah untuk menjadi air limpasan di permukaan kayak itu. Dari klimatologis memang pada umumnya terjadi puncak musim hujan itu pada bulan-bulan Januari Februari. Nah, kalau tadi Pak Edi udah menyampaikan tanggal 15 sebagai antisipasi tanggal untuk persiapannya, itu sangat baik karena kalau misalkan nanti terjadi hujan, puncak hujannya itu tidak pada tanggal 15 itu, berarti kesiapsiagaannya jauh lebih siap. Tujuannya ke sana. Iya, memang untuk antisipasi alangkah lebih baiknya kalau itu lebih awal daripada kejadian apa yang di 15 Januari itu dijadwalkan rob atau hanya intensitas hujan yang tinggi? Skenario itu seperti yang kita sebutkan antara 2007 dan 2013. Jadi antara siklusnya akumulasi dari hujan lokal yang paling menakutkan. Oke, kita sapa dulu penelpon baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Saya dengan Triyono di Depok. Pak Triyono, silakan. Iya, yang pernah saya ketahui informasi dari hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
pada dasarnya daerah Jakarta itu secara geologi sebenarnya memang struktur tanahnya dia berada di posisi di bawah laut. Ya. Kemudian penyedotan air tanah juga semakin marak dan semakin banyak dan di ambang batas. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah rencana kontingensi dibuat, seberapa efektif rencana kontingensi yang sudah disusun oleh BPD DKI Jakarta, karena kalau kita berbicara rencana kontingensi itu juga kita berbicara mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing institusi gitu. Apakah rencana kontingensi ini juga pernah diuji coba selama banjir tersebut. Kemudian yang kedua, kalau berbicara mengenai penanganan banjir DKI Jakarta, sampai seberapa jauh sih master plan tata ruang tata kota dari DKI Jakarta dengan mengetahui bahwa secara geologi sebenarnya memang sudah daerah rawan banjir, sehingga sebenarnya daerah-daerah tertentu mungkin bisa dijadikan sebagai daerah penyangga dan tidak boleh ada pemukiman, dan daerah-daerah tertentu dijadikan sebagai daerah untuk kawasan hijau dan sebagainya. Sampai sejauh sih master plan itu disiapkan banjir. Oke Pak Mariano, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kontingensi tadi dari Pak Edi ya, bagaimana ini bisa terintegrasi? Ya, memang ada perbedaannya Mas Rashid antara rencana kontingensi dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Triyono tadi. Rencana kontingensi yang dibuat oleh Pemda DKI ini memang khusus untuk mengantisipasi situasi pada saat tanggap darurat. Artinya pada saat bencana itu sudah terjadi. Tapi yang tadi ditanyakan Mas Tri itu lebih kepada rencana mitigasi yang sebenarnya sudah kita atur juga dalam disaster plan atau rencana penanggulangan bencana DKI. Kita sudah punya miliki itu sampai mulai dari 2013 sampai tahun 2017. Apa saja kebijakan program yang dilakukan oleh Pemda DKI untuk secara bertahap namanya mengurangi resiko bencana, termasuk banjir itu tadi. Dan kalau saya sambungkan dengan pertanyaan kedua tadi yang terkait masalah RT RW, sebetulnya RT RW DKI di Perda 1 2012-nya sudah baik sekali mengantisipasi ini. Di pasal 5 poin H itu jelas disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan RT RW ini salah satunya adalah untuk penurunan resiko bencana. Jadi di situ jelas sekali, dan kemudian dalam pasal-pasal RT RW pada 2012 itu banyak sekali pasal-pasal yang mengatur langkah DKI untuk menuju mengurangi resiko bencana banjir gitu, dari mulai penetapan kawasan evakuasi dan juga tentu ini lintas sektor juga berarti ya. Betul ya kan, bisa kemana-mana. Ya. Namun yang paling terkena dampaknya atau mungkin yang paling banyak kontribusi terhadap banjir adalah perilaku masyarakat sendiri. Ya. Nah itu bagaimana kita bisa memitigasi perilaku pembuangan sampah sembarangan, contohnya seperti itu. Oke, Mas Rashid, kalau kita lihat di Dinas Kebersihan, bukan Dinas Kebersihan ya, Pemda DKI sebenarnya sudah banyak punya piranti-piranti peraturan yang menjaga kota ini ya dari bencana. Yeah. Sebenarnya untuk kebersihan misalnya kita punya Perda 8 dengan sanksi yang jelas, misalnya yang buang sampah itu sanksinya seperti apa. Dan sekarang memang sudah mulai Dinas Kebersihan dengan satgas-satgasnya sekarang sudah mulai melakukan katakanlah teguran, kemudian juga seperti kemarin keruk itu nggak bisa di sungai, tidak bisa dikeruk. Kenapa? Karena ada orang yang tinggal di atas sungainya, itu jadi masalah itu kan. Oke, terakhir ke Pak Mulyono, kira-kira ini dalam waktu 1 minggu paling dekatnya apa yang harus diantisipasi? Apakah akan ada hujan kiriman dari Bogor nanti, atau mungkin kira-kira bagaimana? Yang perlu kita antisipasi saat ini ya, memang tadi saya sampaikan bahwa pada saat ini masih relatif pada kondisi transisi. Intensitas hujan bisa menjadi deras, dan meskipun itu durasinya pendek, tapi yang perlu kita antisipasi hembusan angin yang cukup kuat yang kadang kita menyertai hujan deras tiba-tiba tadi. Barangkali itu yang perlu diantisipasi, karena efek dari angin ini bisa menyebabkan misalkan dahan patah, berubah billboard menjadi roboh dan sebagainya. Barangkali pengurangan kerimbunan dari kanopi tanaman ini juga perlu. Bukan berarti tanamannya dihilangkan, tapi agak dikurangi, karena itu kalau terjadi mengurangi risiko. Berarti siapkan jaket, siapkan hujan, siapkan payung. Namun gerobak ojek itu belum perlu keluar dulu sekarang ya, belum ya? Belum. Masih bisa nanti sampai mendatangi 15 Januari nanti, mudah-mudahan sih nggak separah itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Mas Edi, terima kasih banyak Mas Edi. Ya, terima kasih banyak Pak Mulyono, kita ketemu lagi nanti. Selamat malam. Selamat malam.